Halo, saya Dr. Leo. Selamat datang di channel Malpractice Makes Perfect, channel tentang ilmu hitam dunia kedokteran. Respon malpraktek medis, seni mengorbankan sejawat tenaga kesehatan. Saya turut berduka cita atas korban malpraktek medis kemungkinan yang sedang viral, yang katanya meninggal setelah operasi mengalami mati batang otak. Ungkapan bela sungkawa ini bukan gimmick, tapi hanya sebatas empati. Saya mengetahui dan yakin ada ribuan hingga ratusan ribu orang yang mengalami malpraktek non-bedah, sehingga satu kasus malpraktek bedah sayangnya sudah tidak lagi menggoncang saya secara kejiwaan. Jadi kalau saya bilang saya shock atau kaget, saya bohong. Hal-hal seperti ini sering saya temui, baik dalam hal berita maupun dalam pembelajaran. Saya pribadi tidak mengenal korban, saya pribadi tidak mengenal keluarga, saya tidak paham rumah sakitnya, saya tidak kenal tenaga medis yang terlibat maupun tidak terlibat. Tapi video ini saya buat untuk menjelaskan sesuatu yang lebih luas, sesuatu yang terus berulang-ulang terjadi. Dan saya tidak mungkin membahas kasus ini secara mendalam. Pertama, saya tidak terlibat dalam kasus ini. Kedua, saya tidak memahami konstruksi perkara dalam kasus ini. Ketiga, dan saya tidak memahami ilmu bedah. Ya, saya mungkin kalau kalian nonton video-video saya yang lainnya, saya juga mengucapkan ini berkali-kali. Kalau sudah ilmu bedah, saya nggak paham. Itu menjadi keterbatasan saya. Terus video ini tentang apa? Video ini tentang pendekatan. Video ini tentang bagaimana rumah sakit merespon kasus malpraktek medis, tuduhan malpraktek medis, kasus pasien meninggal, kasus pasien cacat, kasus komplikasi yang viral di media sosial maupun media massa. Ya, respon ini menurut saya pribadi taktiknya mungkin melindungi rumah sakit bersangkutan, mungkin melindungi tenaga kesehatan yang terlibat, tapi secara langsung mengorbankan dan menyebar risiko ke seluruh tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Dan suatu hari cepat atau lambat ya risiko itu akan terserap oleh saya juga. Tidak ada kronologis. Coba kalian Google atau kalian buka YouTube, cari video konferensi pers rumah sakit yang memiliki masalah malpraktek medis. Yang kalian temukan adalah tidak ada kronologis lengkap yang diungkap oleh rumah sakit. Kalian coba bandingkan dengan, padahal ini kan berkaitan dengan cacat dan nyawa seseorang. Coba kalian bandingkan dengan konferensi pers KPK tentang korupsi. Coba kalian bandingkan dengan paparan Polri tentang curanmor. Atau saat gelar perkara penggerebekan narkoba. Atau pabrik uang palsu. Itu sangat-sangat lengkap. Beliau-beliau di KPK atau Polri biasanya menyebutkan tanggal sekian, jam sekian, siapa yang datang di lokasi mana, apa yang diambil, apa yang dikerjakan, berapa yang dibawa, siapa yang terlibat. Semua itu dibeberkan begitu transparan, sehingga kadang-kadang wartawan itu sampai nggak tahu mau nanya apa, dan pertanyaannya jadi nggak berkaitan langsung dengan kasus yang sedang ditangani atau dipresentasikan. Nah, ketika kita bandingkan dengan rumah sakit yang sedang mengalami masalah hukum, terutama karena hilangnya nyawa atau cacat, kronologisnya sangat mengecewakan. Ya, pasien masuk, pasien menjalani tindakan medis, kemudian pasien memburuk, kita cari rujukan gagal, dan akhirnya pasien meninggal. Itu bukan kronologis. Saya nggak tahu penonton ini punya anak balita atau enggak, atau punya keponakan balita apa enggak. Tapi kalau keponakan balita itu ya, awal-awal mereka sekolah atau awal-awal mereka belajar
ke toilet sendiri, itu mereka kadang-kadang cerita, papa atau mama, tadi aku ke toilet, tadi siang aku ke toilet, aku duduk lama, keluar panjang tainya, kayak coklat-coklat gitu, kayak sosis, terus aku siram deh. Kan kronologisnya itu mirip, kualitasnya, isinya, apa apa masa gitu ya. Mereka yang begitu berpendidikan, yang pengacaranya banyak, dokternya banyak, ahlinya banyak, kronologisnya itu sekualitas anak 3-4 tahun yang terlibat nggak tahu siapa, yang dikasih nggak tahu apa, pembiayaannya nggak tahu sistemnya bagaimana. Tiba-tiba masuk, rawat, mati, pulang. Dan kalau kalian nggak percaya, kalian silahkan stop video ini, cari di YouTube. Rata-rata kerangkanya demikian. Pasien masuk, tindakan, terjadi sesuatu, ada terjadi apa gitu, dia sebut yang sudah viral di mana-mana, tapi disebutkan secara umum, lalu cari rujukan gagal, meninggal. Ini tidak memuaskan. Tidak memuaskan karena ya setara dengan anak 3-4 tahun menceritakan pengalamannya dia. Lebih anehnya lagi, informasi yang disampaikan atau jawaban yang diberikan pihak rumah sakit kalau sudah terjadi masalah seperti ini, tidak pernah informasi baru yang hanya diketahui oleh pihak rumah sakit. Jadi informasinya itu biasanya adalah mengulang dari apa yang sudah beredar di masyarakat, atau apa yang diceritakan oleh keluarga pasien. Ini sebenarnya kalau kayak gini kan bukan transparansi. Dan pers itu atau netizen atau mereka yang tertarik dengan konferensi pers ini buang-buang waktu. Ngapain tanya pihak rumah sakit kalau dia bisa langsung nanya ke orang tua pasien. Dan orang tua pasien sudah menceritakan beberapa hari sebelum konferensi pers, kan biasanya gitu. Ketiadaan kronologis ini merugikan sejawat dokter dan tenaga kesehatan lain karena melukai kepercayaan masyarakat dan transparansi publik. Iya dong, kalau kronologismu sekualitas itu, orang akan mempertanyakan, itu dokter kan sekolahnya pintar. Itu kan rumah sakit punya tenaga legal, punya tenaga pengacara. Kok menjelaskannya kayak gitu? Lalu rumah sakitnya ngeles yang paling sering adalah bahwa di peraturan Menteri Kesehatan pasal 4 bahwa semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kedokteran atau menggunakan atau informasi pasien wajib menyimpan informasi itu. Tapi kan ini kasus malpraktik udah jadi. Jadi pasal 13-nya udah jalan juga bahwa kalau sudah keluarga pasien yang meninggal dunia ini mempublikasikan informasi medis tersebut atau melakukan laporan polisi, ya informasi medis ini berhak dibuka oleh pihak rumah sakit sebagai hak jawab. Hak jawab ini nggak pernah dipakai karena berbagai alasan. Pengungkapan kronologis yang tidak lengkap ini bukan cuma mencederai pandangan masyarakat tentang intelektual atau transparansi atau kejujuran tenaga kesehatan atau tenaga medis, tapi juga terlihat seperti adanya upaya menutup-nutupi hak keluarga, menutup-nutupi hak pasien. Seakan bahwa kalau kamu dirawat di rumah sakit dan kamu meninggal, momen-momen terakhir hidupmu, apa yang membuat kamu meninggal, apa yang membuat kamu celaka, itu bukan hak keluarga buat mengetahui. Keluargamu ya kalau mendampingi taunya kamu sekarat terus mati, titik. Obat apa yang dikasih nggak perlu tahu, prosedur apa yang kamu jalanin, teknisnya bagaimana nggak perlu tahu. Itu hanya hak dokter dan rumah sakit. Ya kan seakan-akan begitu kalau kita membuat suatu kronologis yang singkat, padat, nggak jelas. Dan ini mengkhianati hak pasien sebagai konsumen. Lagi kalau pasiennya masih dipandang sebagai konsumen. Kalau pasiennya nggak bayar kan pasiennya dipandang sebagai komoditas. Masalah nomor 2, selain kronologis yang tidak lengkap, nomor 2 adalah pendekatan diam.
Pendekatan diam ini mengorbankan dokter yang terlibat maupun yang tidak terlibat. Sekilas konferensi pers yang terbatas melindungi dokter yang terlibat sekilas. Tapi ada nuansnya, ada pesan tersembunyinya. Bahwa dokter yang terlibat gak boleh buka suara. Dokter yang terlibat tidak punya hak jawab. Dokter yang terlibat harus mengikuti prosedur dan taktis hukum yang dipilih oleh rumah sakit. Inilah kenapa ya dokter yang terlibat itu hanya akan jawab kalau dia masuk pidana. Tapi selama jalur perdata dia terus diam. Dia nggak bisa mengungkapkan apa-apa. Dan kalau kasusnya selesai atau settlement atau disettle ya, maksudnya didamai lah tanda kutip, masyarakat akan melihat bahwa oh iya, rumah sakitnya yang salah. Belum tentu rumah sakitnya yang salah. Bisa aja sistem pembiayaannya salah. Bisa aja ada penolakan tindakan yang mengakibatkan kerugian pasien. Bisa aja ada pilihan terapi yang salah. Kan banyak faktor yang terlibat sampai dari seseorang itu sakit jadi cacat, atau sakit jadi meninggal, atau cacat jadi meninggal. Itu banyak proses, nggak satu waktu itu langsung terjadi. Tapi pendekatan diam ini akan membuat masyarakat berpikir dokternya salah. Nah kalau dia benar, kenapa dia nggak ngomong gitu loh? Padahal dia dibungkam oleh tempat kerjanya. Kamu kalau ngomong, settlementnya kamu yang bayar. Orang ini pasien. Ya, akhirnya kan apa? Dokter ahli A yang terlibat itu, keahliannya itu ikut tercemar. Oh, jangan pergi ke spesialis X. Oh, spesialis X itu berkasus. Spesialisasinya kena. Atau tindakannya kena. Minta maaf, saya pakai contoh ya. Ini hanya contoh. Umpamanya tonsilektomi yang barusan kasus. Itu heboh di TikTok seakan-akan tonsilektomi berbahaya. Padahal kita nggak tahu duduk perkaranya bagaimana sampai bati batang otak itu terjadi. Pembiusannya bagaimana? Apa selama perawatan ada komplikasi yang tidak kita ketahui? Tapi taktik diam ini membuat seakan-akan tonsilektomi berbahaya. Dan ini merugikan market mereka yang bekerja dengan menjual jasa tonsilektomi. Dan secara medis itu memang prosedur yang dibutuhkan beberapa orang. Yang jalan napasnya bisa jelek dan sangat jelek dan bisa mengakibatkan kerusakan jalan napas kalau dibiarkan. Orang jadinya takut kan untuk melakukan prosedur yang sebenarnya dia butuhkan dan bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Kenapa takut? Karena dia lihat berita, dia lihat TikTok, rumah sakitnya diam, dokternya nggak ada pembelaan, tiba-tiba kasus diam-diam hilang. Kan pasti rumah sakitnya yang salah, pasti dokternya yang salah. Ya kalau benar kenapa diam? Kan mereka orang pintar. Kalau mereka orang pintar, mereka diam kan mereka salah. Artinya. Itu yang muncul di masyarakat. Dan pihak rumah sakit, maksudnya nggak cuma spesifik ini, tapi kasus-kasus yang lain pun nggak peduli itu. Concernnya mereka dengan taktik diam ini ya, nama baik rumah sakit terjaga sekian. Meskipun mengorbankan karir spesialisasi tertentu atau prosedur tertentu. Selama waktu yang signifikan. Berapa coba setelah kasus itu viral, cancel operasi? Saya yakin sangat banyak. Dan itu pendapatan orang yang kalian korbankan dengan diam. Gini deh, saya kasih perumpamaan biar sederhana aja di mata kita. Nggak usah sekolah tinggi-tinggi buat paham bahwa diam itu merugikan teman-teman tenaga kesehatan yang lain. Hanya untuk melindungi diri sendiri. Contohnya, Syahrul. Katakan Syahrul pergi ke pasar ikan Pantai Indah. Beli ikan di tokonya Pak Leo. Pak Leo jual Syahrul ikan, Syahrul pulang, muntah-muntah meninggal. Kan masyarakat keluarganya Syahrul jelas gak terima dong. Kenapa Syahrul selesai beli ikan dari pasar Pantai Indah,
bisa meninggal. Padahal yang lain itu enggak. Apa yang terjadi? Kenapa beli ikan di tempat lain atau orang lain yang beli ikan di pasar Pantai Indah tidak meninggal, tapi anak saya meninggal? Tokonya mana? Oh iya, itu tokonya Leo. Sini, saya mau ketemu. Oh, nggak boleh masuk. Biar kita yang kasih konferensi pers. Pantai Indah buka konferensi pers. Jadi begini, Senin siang Syahrul datang. Syahrul beli ikan di pasar Toko Leo. Di pasar Pantai Indah Toko Leo. Syahrul pulang dengan ikan tersebut, lalu Syahrul masak, lalu Syahrul makan, dan dia muntah-muntah lalu meninggal. Demikian kronologisnya. Terima kasih. Keluarganya pasti tambah ngamuk gak kamu bikin kronologis kayak gitu. Dan yang kamu lakukan adalah masyarakat gak akan pernah beli ikan. Bukan cuma beli ikan di pasar ikan Pantai Indah. Masyarakat akan berpikir makan ikan itu bisa mematikan. Apalagi kalau ikannya itu spesifik ikan tertentu. Katakanlah kakap merah gitu. Bisa muncul hoax kakap merah bisa mematikan. Bisa muncul hoax bahwa semua penjual ikan di pasar Pantai Indah jual ikan tidak segar. Hanya karena apa? Hanya karena manajemen pasar Pantai Indah mau melindungi diri. Mau lepas tanggung jawab dengan taktik diam. Bandingkan dengan taktik yang lain. Bandingkan kalau ini yang dia sampaikan ke pers atau ke publik. Dia bilang, oke, benar bahwa memang Syahrul datang jam sekian, beli di Toko Leo, dia mau beli ikan yang kakap merah. Ya, Leo punya kakap merah yang segar, tapi Syahrul nggak punya uang. Ya, Leo bilang, ya kalau kamu nggak punya uang, saya nggak bisa jual kamu kakap merah yang segar. Syahrul ngotot karena dia lagi ngidam atau istrinya lagi sangat ingin punya makan kakap merah. Ya, Leo akhirnya dengan salah menawarkan kakap yang sudah rusak. Dan Syahrul setuju beli kakap yang rusak itu atau dengan kualitas yang lebih rendah. Lalu kita dilakukan transaksi, Syahrul pulang dengan kakap yang tidak segar, dia makan dan dia keracunan dan meninggal. Sekarang saya tanya kalian, mana sih kronologis yang lebih masuk akal? Ya, kronologis yang dipakai pihak rumah sakit kan yang di atas, bukan yang sedetil yang di bawah. Ya, dan kronologis yang di bawah ini kan bisa diikutin karena Toko Leo ini di pasar Pantai Indah ini sudah melanggar ketentuan dari manajemen kami bahwa seharusnya ikan yang tidak segar itu tidak dijual dan dia paksakan dijual, maka tokonya akan kami tutup atau izinnya akan kami tarik atau sejenis itu. Selesai. Nah, dengan konferensi pers yang kedua, manajemen itu punya accountability, punya pertanggungjawaban, punya sikap dan punya solusi. Yang ini yang dibutuhkan masyarakat. Inilah kontrak sosial kita dalam berbisnis, kontrak sosial kita dalam melayani publik. Baik sebagai dokter maupun sebagai rumah sakit ataupun sebagai tukang ikan, manajemen pasar ikan. Yang sayangnya tidak dikerjakan oleh banyak rumah sakit ketika muncul kasus. Konferensi pers atau respon terhadap malpraktik medis dengan diam atau dengan kronologis yang tidak lengkap itu ibarat dalam konteks peribahasa karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Katakan kita punya gumpalan susu, jadi susu kita itu ketahuan gak bagus kualitasnya. Bukannya kita ambil gumpalannya terus kita buang. Yang kita lakukan, kita ambil nila setitik, lalu kita titikkan ke susunya. Terus kita bilang ke masyarakat, ya kita namanya manusia yang gak semua susu sempurna. Kan seperti itu, kita sebar resikonya. Kita biarkan tenaga kesehatan lain juga menikmati kerugian yang kita rasakan. Kita menitikkan nila ke dalam susu bisnis kesehatan yang tadinya hanya gumpalan bisa kita angkat, kita masukkan nila. Diam itu tindakan aktif dan itu membahayakan
ketika masalah Anda bisa mencemari sebelanga susu pendapatan sejawat dokter yang lain, sejawat tenaga kesehatan yang lain, bahkan rumah sakit yang lain. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video Malpractice Makes Perfect. Tonton terus, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya berharap video ini tidak putus. Informasinya hanya di Anda, tapi Anda bisa terus membagikan video-video saya. Semoga dengan dibagikannya video ini, Anda bisa menyelamatkan kesehatan keluarga dan rekanan dan kenalan Anda. Sekali lagi, terima kasih.